Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Masya Allah, ahlan bikum. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد Ahlan wa sahlan, Anda ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, uhanniukum bi tahiyatil Islam, tahiyah ahli jannah kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di majelis malam hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang ilmu sorof. Kalau nggak salah kemarin tuh sampai bab berapa ya? Ada yang masih ingat teman-teman? Bab keempat atau bab ketiga ya untuk sorof? Kemarin bab 3 Ustaz, sekarang bab 4. Oh, nah, baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Insya Allah kita akan masuk ke bab 4, 5, 6 akan kita habiskan malam hari ini insya Allah. Teman-teman sekalian, barakallahu fiikum. Bab pertama fa'ala yaf'ulu, bab kedua fa'ala yaf'ilu, bab ketiga fa'ala yaf'alu. Sekarang kita masuk bab keempat. Bab keempat ini dia ain fi'il madhinya berbeda dengan kawan-kawannya yang sebelum. Berbeda dengan kawan-kawan sebelumnya. Kalau bab satu 2 3 itu ain fi'il madhinya berharokat fathah ya. Kita lihat di sini. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu ya. Ain fi'il madhinya ketiga ini semuanya berharokat fathah. Berbeda dengan fi'il madhin yang ada di bab keempat. Ain fi'ilnya berharokat kasrah. Bisa teman-teman lihat di sini. Fa'ila, fa'ila. Dan fi'il mudhari'nya, ain fi'ilnya berharokat fathah. Yaf'alu, yaf'alu. Fa'ila, yaf'alu. Ain fi'il madhinya berharokat kasrah dan ain fi'il mudhari'nya berharokat fathah. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Sekarang kita bacakan tasrifnya. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Tidak ada isim alat ya. Bab keempat, karena bab keempat ini ada yang fi'il muta'addin dan ada fi'il lazim. Makanya dia tidak memiliki isim alat. Jadi mentoknya ini fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun. Jadi tidak ada isim alatnya. Sekali lagi fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahun if'al la taf'al maf'alun maf'alun. Jadi seperti itu ya. Bab keempat ya, kita bab keempat ini nih. Fa'ila yaf'alu. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh untuk bab keempat fa'ila yaf'alu? Hah?
Ada nggak dari teman-teman yang Naimayan amu. apa? Naimayan amu. Na'imayan amu. Amu. Ma mana na'imayan amu? Eh, artinya apa? Na'imayan amu? Hah? Ustaz Purnama? Lupa Ustaz. Hah? Na'imayan Atau amu. Karimaya Kromo. Hah? Atau Karimaya Kromo saja Ustaz. Korima? Karimaya Kromo. Korimaya kromu. Eh, Apa artinya korima? mulia. Karim Oh, atau mulia? bukan bab Karima. ini dia. Bukan bab ini dia. Dia masuk bab ke-5. Karuma, bukan karima. Karuma. Oh. Iya. Nasirayan Sor Ustaz. Hasibayas sabu Ustaz. Hasibayah Amil. sabu. Hasibayah sabu menghitung maksudnya. Iya, masuk. Iya. Amilaya amal. Ya, amila ya'malu. Ya, amila ya'malu. Masuk. Amilaya amal. Ya. Nah, amila ya'malu. Tasrifannya bagaimana? Sama. Amila ya'malu. Nah, nanti dia pakai masdar sama'i. Ya. Dia pakai masdar sama'i. Amila ya'malu amalan. Karena masdar sama'i atau masdar yang digunakan untuk amila ya'malu ini masdar sama'i, masdar yang sering dipakai oleh orang Arab. Apa yang dipakai oleh orang Arab? Amila ya'malu wa amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun i'mal. Lah gitu. Atau yang sering kita dengar sami'a yasma'u. Mendengar. Sami'a yasma'u. Dia masuk bab keempat. Sama kan? Yasma'u. Masdarnya sebagaimana? Sami'a yasma'u sama'an. Sama'an. Ya. Wa masma'an fahuwa sami'un wa dzaka masmu'un isma' la tasma' masma'un masma'un. Seperti itu. Ada lagi yang memberikan contoh untuk bab keempat plus tasrifannya? Cukup? Pak Ustaz. Hah? Apa? Bisa diulangi? Apa tadi? Terputus? Afwan. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Naam ahsanti. Alima ya'lamu. Mengetahui. Ya. Alima ya'lamu. Masdarnya apa? Masdarnya ilman. Alima Ilm. ya alima ya'lamu ilman. Ya, masdarnya ilman. Masdar sama'i yang dipakai. Alima ya'lamu Lamu. ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun Ma'lam. i'lam ta'lam ma'lamun ma'lamun. Seperti itu. Jadi teman-teman untuk masdar ini kita menyesuaikan ya. Karena kita kalau mengacu pada masdar yang tercantum dalam ini itu adalah masdar secara umum ya. Tapi kalau kita menemukan masdar sama'i atau masdar yang sering dipakai oleh orang Arab, maka kita ambil masdar itu dan kita tinggalkan masdar yang tak terpakai. Seperti kata bayak tubuh. Kan kalau berdasarkan rumusnya, silghahnya masdar di situ adalah katban ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kata bayak tubuh katban. Tapi katban ini tidak terpakai oleh orang Arab. Ya, kita menggunakan masdar sama'i yaitu kita batan. Ya. Jadi kata bayak tubuh kita batan wa maktaban atau qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u ini masdarnya apa? Masdarnya Quran kan? Seperti itu kalau kita mengacu pada tasrifannya seperti itu. Tapi tidak terpakai Quran. Yang dipakai adalah qira'atan. Ini masdar sama'inya. Makanya untuk awal ya kita tetap mengacu pada tasrifannya ya. Misalkan fa'ila yaf'alu ya. Fa'ila yaf'alu fa'lan. Oke, itu fa'lan secara umum ya. Tasrifannya secara umum. Tapi harus kita lihat dulu masdar sama'inya.
Ada nggak masdar sama'inya? Oh, nggak ada. Berarti cukup dengan masdar itu. Tapi kalau kita temukan ada masdar sama'i, maka kita ambil masdar sama'i. Bagaimana kita bisa mengetahui masdar sama'i tersebut? Ya, memang harus banyak melihat kamus, ya. Kamus berbahasa Arab. Alhamdulillah, zaman sekarang ini banyak sekali kamus-kamus yang mencantumkan tasrifannya, tasrif usul, ya, atau tasrif istilahi. Dari fi'il madin sampai isim alat disebutkan di situ. Nah, disitulah kita bisa melihat masdar sama'i yang terpakai. Nah, kita masuk ke bab kelima ya teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Bab kelima. Bab kelima ini 4 kawan sebelumnya. Bab 1, 2, dan 3 ya fi'il madinnya, ain fi'il madinnya berharokat fathah. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Lebih beda lagi bab keempat. Ain fi'ilnya berharokat kasrah. Coba teman-teman lihat di sini bab keempatnya. Ain fi'il mad mudhari'nya berharokat fathah, yaf'alu. Nah, bab kelima ini lebih beda lagi dia, ya. Ain fi'il madinnya berharokat dhammah. Berbeda dengan 4 kawan sebelumnya yang berharokat fathah 3 awal, kemudian 4-nya berharokat kasroh. Kalau bab kelima ini ain fi'il madinnya berharokat dhammah, fa'ula, fa'ula. Bagaimana dengan ain fi'il mudhari'nya berharokat dhammah juga, yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu. Nah, kemudian untuk masdarnya seperti apa? Ya, masdar di sini, masdar yang dicantumkan di sini adalah masdar secara umum ya. Nanti yang dipakai itu adalah masdar sama'inya. Masdar sama'inya. Fa'ula yaf'ulu fu'lan, ya. Fa'ula yaf'ulu fu'lan. Wa maf'alan fahuwa fa'alun. Nah, di sini disebutkan, oh ini harus ada yang berbeda ya, ada yang spesial untuk bab kelima ini. Bab kelima ini dia fi'il madin ada, fi'il mudhari ada, masdarnya ada, masdar sama'i juga ada nanti. Kemudian ada masdar mimi, kemudian ada apa sih namanya ini isim domir, ada ini namanya sifat musyabbah ya teman-teman sekalian. Bab kelima itu dia selalu berkaitan dengan sifat, ya. Jadi kata kerjanya itu sudah mengandung sifat. Jadi dia tidak perlu lagi isim fa'il. Kan isim fa'il itu adalah apa namanya yang melakukan, yang melakukan. Karena bab kelima ini dia fiilnya atau kata kerja ini sudah mengandung sifat, ya. Jadi tidak membutuhkan isim fa'il lagi. Sehingga tidak membutuhkan isim fa'il lagi. Jadi yang ada di depan kita ini bukan isim fa'il namanya, tapi sifatun musyabbahatun bismi fa'il. Sifat yang menyerupai isim fa'il. Ya, karena memang dia tidak butuh fa'il lagi karena dia sudah mengandung sifat, ya. Jadi fa'alun di sini namanya sifatun musyabbahatun bismi fa'il. Sifat yang menyerupai isim fa'il. Karena bab kelima ini dia selalu berkaitan dengan sifat. Ya, nanti kita berikan contohnya insyaallah. Wadaka isim isyarah maf'ulun. Nah, maf'ulun di sini tidak ada. Isim isyarah enggak ada, ya. Berbeda dengan kaum sebelumnya. Kalau di bab kelima tidak ada isim isyarah dan tidak ada isim maf'ul, ya, kosong di sini ya, strip. Itu tidak ada. Kok tidak ada Ustaz? Ya, kita kembali lagi tadi ya. Bab kelima ini spesial dia. Dia mengandung sifat, ya. Dia mengandung al-awsafu al apa namanya? Al-khuluqiyah, ya. Dia sifat sifat ya seperti ya kita sudah tahu bagaimana sifat seperti baik ya, kemudian indah itu sifat ya, sifat-sifat yang bersifat khuluqiyah ya, sifat-sifat akhlak ya seperti itu. Karena dia sudah mengandung sifat, tidak butuh lagi isim maf'ul ya, tidak butuh lagi isim maf'ul. Jadi dia tidak butuh isim fa'il, tidak butuh juga isim maf'ul ya. Dia hanya memiliki sifatun musyabbahatun bismi fa'il, fa'alun tadi ya, sifat yang menyerupai isim fa'il. Dia tidak memiliki isim fa'il dan
tidak juga memiliki isim maf'ul. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh kata kerja tadi, atau dia sudah diwakili oleh sifatun musyabbahatun bismi fa'il ini. Sudah diwakili oleh fa'alun, ya. Sudah diwakili oleh sifatun musyabbahatun bismi fa'il, sehingga dia tidak lagi membutuhkan isim fa'il dan isim maf'ul. Sudah diwakilkan dengan sifatun musyabbahatun bismi fa'il. Nah, kemudian untuk fi'il amrnya ada uf'ul. Kemudian isim zaman, isim makannya ada. Tapi perlu kita ketahui bahwa tiga hal ini tidak terpakai. Meskipun secara kaidah ada, tapi dia tidak terpakai. Yang terpakai itu adalah bagian awalnya saja. Ya, fa'ula yaf'ulu fi'il madin, fi'il mudhari', masdar, kemudian masdar mimi juga bisa dipakai juga. Kemudian sifatun musyabbahatun bismi fa'il. Kalau kita jumlahkan, jumlahnya itu ada 5. 5 saja yang terpakai, 5 awal. Sisanya tidak terpakai. Kenapa tidak terpakai? Karena kalau kita terjemahkan, misalkan di sini kita ambil contoh jamulaya jemulu, ya. Ujmul, indahlah. Sedangkan kata kerja jamulaya jemulu ini sudah mengandung sifat. Yang namanya sifat tidak perlu diberikan kata kerja lagi. Tidak perlu diberikan kata kerja perintah. Kenapa? Karena dia sudah mengandung sifat. Dia khusus untuk sifat. Kata kerjanya khusus untuk sifat. Maka tidak kurang kurang pas kalau kata kerja yang mengandung sifat ini kita berikan kata kerja perintah, ya. Kurang pas. Iya. Begitu juga fi'lun nahi, ya. Fi'lun nahi dia sebelumnya sudah mengandung sifat. Jadi kurang pas kalau kita memberikan kata kerja larangan untuk kata kerja yang sudah memiliki sifat, ya. Seperti itu, ya. Jadi memang secara kaidah ada di sini, tapi tidak terpakai, ya, atau jarang terpakai. Karena memang seperti itu, ya, kata kerja bab kelima ini khusus untuk kata kerja yang sudah mengandung sifat. Makanya kurang pas kalau kata kerja yang sudah mengandung sifat kita berikan kata kerja perintah atau kata kerja yang bersifatnya larangan. Berbeda dengan berbeda dengan 4 fiil sebelumnya, ya. Dia tidak mengandung sifat, belum bisa mengandung sifat kecuali ketika dia jatuh di isim fa'il, isim maf'ul, barulah dia bisa menjadi sifat. Berbeda dengan bab kelima tadi, fa'ula yaf'ulu, dia memang kata kerja khusus untuk sifat. Makanya dia tidak butuh isim fa'il, tidak butuh isim maf'ul. Dia hanya memiliki sifatun musyabbahatun bismi fa'il. Dan kurang pas, ya, kata kerja yang sifatnya yang sudah mengandung sifat, kita berikan kata kerja perintah. Kita berikan kata kerja larangan. Jadi kurang pas. Meskipun secara kaidah disebutkan di sini, tapi secara pemakaian jarang terpakai. Jarang terpakai. Sekarang kita ke contoh teman-teman, ya. Fa'ula yaf'ulu. Ada yang bisa memberikan contoh? Selain jamulaya jemulu, ya. Itu contekan dari Ana. Hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu. Ahsanti. Nah, kenapa di sini masdarnya pakai fu'lan? Karena dia mengacu pada contoh hasunayah sunu. Ya, karena hasunayah sunu ini dijadikan contoh pertama. Atas dasar contoh inilah melahirkan tasrifan seperti ini. Fa'ula yaf'ulu fu'lan. Kenapa fu'lan? Karena dia mengambil contoh hasunayah sunu husnan. Karena dia hanya cocok untuk hasunayah sunu saja. Ya. Fa'ula yaf'ulu fu'lan ini hanya cocok untuk hasunayah sunu husnan saja. Ya. Hanya cocok untuk fi'il hasuna. Adapun untuk fi'il yang lain tergantung. Jadi tidak mesti semua fi'il bab kelima fa'ula yaf'ulu itu pasti otomatis masdarnya fu'lan. Belum tentu. Loh, ini fu'lan Ustaz, ini mengacu pada contoh hasuna saja. Kalau hasuna yahsunu pas, masdarnya husna. Fa'ula yaf'ulu fu'lan, hasuna yahsunu husnan. Yang benar Ustaz. Sekarang kita lanjutkan. Wa maf'alan wa mahsanan. Fahuwa fa'alun. Nah, untuk sifat musyabbah bismi fa'il untuk hasuna apa? Hasanun. Betul nggak? Hasanun. Lagi-lagi dia mengacu pada contoh dari fiil hasuna. Ya. Sekarang kita ambil contoh lain.
Jamula ya jemulu. Ganteng, indah, elok. Jamula ya jemulu. Masdarnya apakah ala wazan fu'lan? Apakah masdarnya jumlan? Bukan. Masdarnya itu jamalan. Iya. Makanya tadi fu'lan di sini dia mengacu pada fi'il hasunayah sunu. Cocok untuk masdar dan sifat musyabbahahnya. Tapi belum tentu berlaku untuk fi'il yang lain. Contoh yang lain itu seperti jamulaya jemulu. Masdarnya nggak bisa kita katakan jumlan. Tapi jamalan. Wa ma jamalan fahuwa. Apakah kita bilang jamalun? Onta dong. Iya. Jamalun artinya onta. Nggak mungkin kita bilang jamalun. Di sini kita bilang dia telah memiliki sifat indah. Dia sedang memiliki sifat indah. Keindahan. Keindahan. Ujung-ujungnya jadi onta. Kan kurang pas. Ya, jamalun artinya onta. Nah, sifat musyabbahahnya juga memiliki wazan. Ya. Kok di sini fa'alun Ustaz? Nah, ini dia mengacu untuk fi'il hasunah saja. Untuk fi'il hasuna, iya sifat musyabahanya pakai wazan fa'alun. Karena hasuna, hasanun. Kalau untuk jamula ya jemulu, nggak bisa. Dia bukan pakai wazan fa'alun. Dia pakai wazan fa'ilun. Ya. Jamula ya jemulu, sifat musyabahanya bukan pakai wazan fa'alun. Tapi pakai wazan fa'ilun. Jadi, jamula ya jemulu, jamalan, wa majmalan, fahuwa jamilun. Iya, bahwa jamilun. Sisanya bisa dilanjutkan ya. Ini kok bisa kecil layarnya ya. Baru astagfirullah kok sini. Seperti itu. Contoh yang lain. Coba Anda pengen dengar contoh dari kawan-kawan. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Saya Ustadz, Ah, saya Ustadz. Naam. Ayu fi'il. Dokhuma yadkhumu dokhamatan wa madkhaman fahuwa dokhmun udkhum latadkhum Nah, madkhamun madkhamun. naam. Dokhmun. Dokhuma yadkhumu. Ya, artinya besar. Ya, artinya besar. Dokhuma yadkhumu. Yadkhumu. Nah, apakah masdarnya dukhman? Hah? Sarwehan, Ya, masdarnya apakah ya dukhman? Ustadz. Dokhuma yadkhumu dokhman. Dokhman, bukan Dokhuma dukhman. yadkhumu dokhman. Iya Ustadz. Bukan dukhman kan? Dokhman. Ya bukan Ustadz. Dokhman. Ya Iya, Ustadz. jadi tidak selalu pakai wazan fu'lan. Ya, kita harus melihat ke kamus, merujuk ke kamus. Ya, dokhman wa dokhomah. Bisa juga dokhomah. Dokhman wa Ustadz, makhdoban. Hmm? Ustadz kenapa nggak ngikutin wazannya Ustadz? Kenapa harus beda? Bukannya harus ngikuti wazan? Wazan ditulis itu dalam rangka memudahkan saja. Tapi dalam segi Oh. penggunaannya, kita tetap harus merujuk ke kamus. Atau kita harus melihat bagaimana masdar atau hal-hal lain yang sering dipakai oleh orang Arab. Ya. Jadi masdar wazan atau tasrifan yang kita hafalkan itu dalam rangka memudahkan saja. Biar nggak kemana-mana. Pemula itu cocoknya dia menghafal apa yang sudah termaktub saja. Iya. Kita sudah hafal nih apa yang termaktub, wazan-wazannya. Ya. Tasrifannya sudah kita hafal, persigohnya sudah hafal, mantap, keren, oke. Itu sudah cukup sebenarnya. Tapi ketika dalam penggunaannya, kita tetap harus merujuk ke kamus. Karena di situ ada masdar samai, ada sifat musyabahah yang berbeda dari satu fiil ke fiil yang lain. Ya, itu jawabannya. Kenapa kita tidak ikut saja apa yang sudah termaktub di sini, Ustaz? Iya, karena setiap fiil ya, masdarnya, masdar samainya berbeda-beda. Yang tertulis di sini dalam rangka memudahkan pemula. Nah, itu untuk ini ya, untuk faidah tambahannya. Jadi kita tetap menghafal apa yang termaktub di sini, ya. Nanti kalau untuk pengembangannya kita tetap harus merujuk ke kamus, kamus bahasa Arab. Kamus bahasa Arab Indonesia boleh nggak Ustadz? Iya, boleh. Bahasa Indonesia Arab ya, atau Arab Ya Indonesia. Ustadz. Banyak kamus-kamus seperti kamus Mahmud Yunus atau kamus Munawir ya, yang lagi populer dipelajari orang anak-anak di pesantren. Itu Anda banyak dapat
faidah dulu di Mahmud Yunus ya. Beliau orang Indonesia, selesai S1, S2, S3 sampai dapat gelar profesor di Al-Azhar, Mesir. Di situ Masya beliau Allah. menulis kamus. Kamusnya itu, masya Allah ya, sampai terbang ke sana gitu, terkenal juga di sana. Dan banyak digunakan di pesantren-pesantren. Anda banyak dapat faedah di sana dulu ketika belajar sorof. Iya, bisa merujuk ke sana. Atau di kamus Munawir juga bisa. Kalau kamus Munawir lebih tebal ya. Kalau Mahmud Yunus tipis dia, tapi tipis-tipis gitu daging semua isinya. Siapkan kacamata kalau untuk melihat kamus Mahmud Yunus. Kecil tulisannya, tapi insya Allah ada harokat. Ya kamus eh, cetakan tahun berapa ya? 70 lebih atau 80 lebih gitu. Sekarang nggak tahu cetakan berapa. Kalau cetakan zaman anak dulu itu tahun 1985. Ya, jadi seperti itu ya. Baik. Contoh lain itu ya seperti seperti apa namanya? Ada yang bisa memberikan contoh lain untuk fa'ula yaf'ulu? Ya Yaimunu Ustaz. Bisa. Ya munayai munu. Yaimunu. Mm-mm. Ya bisa. Banyak ya. Masing-masing fi'il Qala memilih. yaqulu. Kenapa? Kalau qala yaqulu Tola ya tulu. Tola ya tulu. masdarnya tulan. Kenapa? Masdarnya tulan. Bulan. Oh, tola ya tulu ya. Ya, Ustaz. Tola ya tulu. Kayaknya tola ya tulu itu lebih ke ini ya, ke bab pertama kayaknya. Fa'ala yaf'ulu. Ya. Karena asalnya itu Ustaz, Ustaz, toalo, Ustaz, toala Ustaz. ya tulu. Naam. Baik. Kalau Januba ya Jenubu Jaduma. Januba ya boleh nggak junubu. Ustaz? Kalau Januba, Januba ya Januba. Jenubu. Janabatan. Ah, itu Januba januba. ya Jenubu Janabatan. No. Januban bawa Janubu. Apakah itu termaktub dalam kamus? Januba ya junubu atau janaba ya junubu? Janabatan no, Majnab. Kita Janubaya junubu. eh, Janabatan. Januba ya eh, Jenubu. itu termaktub dalam kamus ya, januba. Kalau memang termaktub dalam kamus terpakai Nggak tahu Ustaz. januba, januba ya junubu misalkan terpakai dalam kamus, bisa dia masuk bab kelima karena bisa jadi kemungkinan dia masuk juga bab pertama. Jadi anak belum bisa memastikan ya, wallahu alam kalau untuk januba yajnubu ini dia janaba yajnubu atau januba. Tapi kalau teman-teman mendapati dia berawal januba berarti bab kelima. Seperti itu. Adubaya. Dubu. Betul berarti ya januba ya. Berarti bab kelima. Ya Ustaz. Betul Ustaz. Januba ya Jenubu. Janabah berarti ya. Iya nanti bab kelima dia. Masdarnya janabah ya. Ya Ustaz. Iya, sifat Janabatan. Mau ya. majnaban. Fawa junubun. Iya, berarti sifat musyabahnya bukan bukan fa'alun, tapi wazannya Iya Ustaz. fu'ulun, ya. Wazannya Aduh. fu'ulun, junubun. Kok gitu ya Ustaz ya? Berubah-ubah. Iya, makanya Anda sampaikan tadi. Kalau bab kelima ini spesial, kita nggak bisa menerawang, meraba-raba, nggak bisa. Harus merujuk ke kamus. Iya Ustaz. Aduh. Iya, makanya di sini tadi, ya, walau alam siapa yang pertama kali ahli bahasa yang mengambil menerapkan tasrif usul ini, ya. Tapi contoh yang pas untuk tasrifan ini adalah hasuna yasunu yang Anda sampaikan tadi. Yang lainnya belum tentu. Iya Ustaz. Yang cocok. Yang cocok Ustaz. Nah, yang cocok hanya hasuna yasunu. Yang lainnya tetap harus merujuk ke kamus. Iya. Beda. Ustaz. Tapi juga Ustaz yang wazan 4 juga beda Ustaz. Ya, masdar Enggak sama'i. dong. Masdar Enggak. sama'i. Masdar sama'i beda-beda. Iya Ustaz. Beda-beda Ustaz. Iya Masdar Ustaz. sama'i beda-beda. Ustaz Afwan mau tanya Ustaz. Nah, Eh, di bab 5 ini kan
tadi mengandung kata sifat ya. Ya, Ya, maksud saya bagaimana penggunaan atau apa ya penerjemahannya ketika contoh misalnya dohuma, kata dohuma ini dalam kalimat dohuma tadi dimaknakan atau diartikan besar gitu ya. ya. Nah, kalau di dalam kalimatnya, kalau dia fi'il, jadi diartikan bagaimana itu, Ustaz? Diartikan sifat. Misalkan dohuma, dohuma apa sih misalkan? Pembuka. Eh, Ustaz. misalkan dohumat asyajaratu misalkan. Pohon itu menjadi besar ya atau Hmm, pohon itu besar. Jadi ya, mau ya. kita bilang eh, asyajaratu dohmatun atau dohumat asyajaratu sama-sama mengandung sifat, sifat besar. Ya. Meskipun fi'il ya, kalau Ya. di awal kan dikatakan fi'il itu aktivitas atau gitu ya, Ustaz? Iya, kalau kalau ini sifat ya, langsung ke Iya, sifat. iya, iya. Iya. Misalkan kaburo waladi, anakku sudah besar. Iya. Misalkan Baik. yakburu waladi, anakku akan besar. Jadi dia Kabaran wa lebih ke sifat. kabirun Ya. kabara Kurang, Ustaz. yakburu. Berarti fi'il itu bisa jadi memang sifat ya, Ustaz ya? Kalau untuk bab kelima, iya dia fiilnya sudah Iya, mengandung sifat. Bab kelima. iya, iya. Kalau yang lain hadas, dia mengandung hadas, makna kejadian. Misalkan kata Hmm, ba, ya makna makna iya, kejadian, kejadian menulis, iya, aktivitas ya kita aktivitas. kerja. Kalau kelima udah sifat ya, mengandung Ya. sifat. Baik, syukran, Ustaz. Afwan, sekarang kita masuk bab kelima, kelima lagi. Efek udah malam nih. Bab keenam ya. Bab keenam terakhir. Ada alasan kenapa dia diakhirkan, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Az-Zanjani dalam syarah beliau terhadap Tasrif Al-Izzi. Beliau mengatakan bahwa bab keenam ini fa'ila yaf'ilu itu eh, lemah ya, paling lemah. Karena memang contohnya itu hanya terdeteksi satu, yaitu hasibayah sibu. Itu juga contohnya lemah gitu, kata beliau. Syadzun. Syadzun artinya lemah. Jadi ada khilafiyah di situ. Ada yang mengatakan hasibayah sabu itu lebih lebih masuk ke hasibayah sabu. Ada yang mengatakan hasibayah sibu. Jadi memang cocok, contoh yang cocok itu yaitu hasibayah sibu, hanya itu. Ya, artinya ya Hasibaya kanan wa mahsaban. iya. Jadi artinya itu bisa menduga, ya, bisa juga menghitung, ya. Makanya di sini kata beliau itu syadzun. Contohnya itu hasibayah sibu itu contohnya syadzun, lemah ya. Karena memang wazan ini, wazan bab ke-6 ini bab yang paling lemah, makanya diakhirkan. Kalau paling kuat berarti yang pertama, fa'ala yaf'ulu, seperti itu. Makanya diakhirkan fa'ila yaf'ilu. Ya beda sendiri ya dia fa'ila yaf'ilu. Ain fi'il madhinya berharokat kasroh, ain fi'il di mudhari'nya berharokat kasroh juga. Fa'ila yaf'ilu. Fu'lanan. Ini masdarnya ya, fu'lanan. Wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Jadi lengkap dia. Beda seperti bab kelima tadi. Yang enggak ada cuman isim P6 tidak ada. Yang tidak ada di bab ke-6 hanya isim alat saja. Sekarang kita bedah ya. Fa'ila yafilu sebagaimana kita sampaikan, yang disampaikan oleh Syekh Az-Zanjani dalam syarah beliau terhadap Tasrif Al-Izzi, bahwa ini bab ke-6 ini bab paling lemah dan contohnya juga lemah. Hasibayah sibu hanya ditemukan satu yang cocok, yaitu hasibayah sibu. Di sini masdarnya fa'ila yaf'ilu fu'lana. Fa'ila yaf'ilu fu'lana. Ini yang cocok hanya satu fi'il, yaitu hasibayah sibu. Apa coba masdarnya? Kusbana. Hasibayah sibu kusbana. Ya. Hasibayah sibu kusbana. Wa mahsaban bahwa hasibun wasib mahsibun mahsibun. Seperti itu. Ya. Jadi contoh yang paling cocok untuk bab ke-6 ini satu. Itu juga lemah ya. Syadzun.
Ya, ana sampaikan apa adanya seperti itu. Eh, hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban fahuwa hasibun. Wa Ya, dzaka mahsubun. nah, Sip yahsib, tahsib mahsubun. mahsibun, mahsibun. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita sudah menghabiskan atau sudah menyelesaikan semua semua bab dari fi'il sulasi mujarrad, ya. Artinya adalah semua huruf, semua ketiga huruf fi'il ini semuanya adalah huruf asli, ya. Bagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan awal atau kedua gitu, ya. Keenam bab ini adalah eh, anaknya fi'il sulasi mujarrad. Ya, jadi fi'il sulasi itu dibagi menjadi dua, ada fi'il sulasi mujarrad dan ada fi'il sulasi mazid. Nah, fi'il sulasi mujarrad itu kan ta'rifnya adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan seluruhnya huruf asli. Dan fi'il sulasi mujarrad ini dia punya anak, alias terbagi menjadi 6 bagian atau 6 bab. Bab pertama fa'ala yaf'ulu, seluruh hurufnya asli. Ya, bab kedua fa'ala yaf'ilu, seluruhnya huruf asli. Fa'ala yaf'alu, seluruhnya huruf asli. Bab keempat, kelima fa'ula yaf'ulu, semuanya huruf asli. Bab keenam fa'ila yaf'ilu, semuanya. Kalau teman-teman sekalian sudah hafal tasrifan bab 1, bab 2, bab ketiga itu insya Allah yang lainnya bisa ngikutin. Nanti tinggal beradaptasi dengan Masdar. masdar sama'i atau sifah musyabahah di bab kelima. Kok bisa beda Ustaz ya? Padahal anak sudah nyaman bab 1, bab 2, bab 3, tinggal ngikutin doang. Kok bab keempat, bab kelima, bab keenam atau di sebagian masdar sama'i kok beda Ustaz? Emang itulah bahasa Arabnya. Ada kalanya mudah, ada kalanya susah. Sebenarnya bukan susah sih, kita saja yang belum belum tahu gitu. Jadi ada misteri yang belum tersingkap. Anak dulu gitu pas awal-awal belajar sorof. Udah enak belajar ya, menghafal bab 1, bab 2, bab 3. Oh, ternyata ada masdar sama'i. Masdar sama'i ini yang kata anak dulu tuh kayak apa ya? Pengacau. Tapi bukan pengacau, yaitu hanya kita saja yang belum tahu ilmunya. Jadi masdar sama'i itu sebenarnya yang dipakai oleh orang Arab. Jadi kalau kita mengetahui masdar sama'i ini seperti kita menemukan harta karun. Kenapa? Karena masdar sama'i ini masdar yang dipakai oleh orang Arab dari secara turun temurun. Masdar yang kita hafalkan katban, Quran itu tidak terpakai. Tidak ada yang memakai katban. Artinya tulisan kan? Tidak ada yang memakai katban. Mereka memakai kitabatan, masdar sama'i. Masdar sama'i ini yang lebih dipakai karena bahasa itu diturunkan dari lisan ke lisan sehingga sampai ke telinga kita itu secara sama'i, ya. Jadi bahasa yang sampai ke kita itu diturunkan secara sama'i, secara pendengaran, diturunkan disebarkan melalui pendengaran satu ke pendengaran yang lain. Itu bahasa yang paling kuat, ya. Berbeda dengan ini kiasi semua ikhwah. Jadi bahasa itu ada yang sama'i, ada yang kiasi. Yang kita hafal barusan itu kiasi, sesuai dengan kaidah, aturannya. Tapi yang paling kuat itu sama'i. Karena apa? Karena inilah bahasa yang diturunkan, yang didengarkan, yang disebarkan secara turun-temurun. Ya, seperti itu. Jadi yang ada di depan kita itu kiasi ya. Kalau kita pengen mengetahui yang sama'i, maka harus merujuk ke kamus. Masdar sama'i dan Ustaz, masdar mimi. Nah, masdar sama'i itu masdar yang dipakai oleh orang Arab, tapi dia tidak sesuai dengan kaidah. Itu saja dia. Oke, berbeda dengan sini kan, misalkan fa'ula yaf'ulu kan fu'lan di sini ya. Kita ambil contoh. Jamula mulu. Seharusnya kan jumlan kan di sini, tapi kita tidak pakai jumlan. Kita pakai masdar sama'inya. Masdar sama'inya apa? Jamalan. Kok bisa Ustaz? Karena jamalan ini yang dipakai oleh orang Arab dan dia masdar sama'i. Masdar sama'i itu masdar yang dipakai oleh orang Arab dan tidak terikat dengan aturan, tidak sesuai dengan kaidah. Tapi dia dipakai oleh orang Arab dan ini yang dikenal sama mereka. Jadi kalau kawan-kawan bilang jumlan itu mereka nggak tahu. Misalkan, masya Allah, a'jabani jumlu wajhika. Nanti dibilang jomblo lagi. A'jabani jumlu wajhika. Kalau kita mengacu ke aturan ini, artinya adalah membuatku kagum ketampanan wajahmu.
Ya, itu kan maksud kita. Tapi orang Arab nggak tahu jumlu. Mereka taunya jamalu. A'jabani jamalu wajhika. Membuatku takjub ketampanan wajahmu. Ya, mereka lebih tahu jamal. Jamal, jamalun ya, atau jamalan. Nah, seperti itu teman-teman sekalian ya. Kalau masdar mimi itu masdar yang diberikan huruf mim di awalnya. Tapi dari segi makna dia sama dengan masdar biasa, masdar yang ini. Sama maknanya. Ya. Masdar yang diawali dengan huruf mim, diberikan huruf mim berharokat fathah. Dari segi makna sama dengan masdar yang ghairul mimi. Itu. Jadi ini dilihat dari segi penggunaannya saja sih sebenarnya. Lebih kita pilih yang sering digunakan. Kenapa kita menghafal masdar yang sering dipakai? Ini memudahkan kita dalam segi penggunaan nanti. Ya. Jadi kita tahu masdar yang dipakai itu bukan katban, tapi kitabatan. Ya. Dengan mengetahui masdar sama'i. Nah, seperti itu ya, Ustazah siapa tadi? Ustazah Aisyah ya, Ustazah Reni. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, apakah ada pertanyaan lagi, ikhwah? Ustadz, bukannya ada satu wazan lagi Ustadz, wamiko yamiku untuk yang bab yang ke-6. Yamiko, yamiku. Wamiko yamiku. Oh, wamiko, berarti dia misal. Bisa. Yang Anda sebutkan tadi, itu ini ya, sahih ya, fi'il sahih. Kalau Ya, Ustadz. dari fi'il mu'tal ya, berarti dia mu'tal apa sih namanya? Itu namanya mu'tal wawi ya. Misal wawi ya. Dia masuk ke fi'il mu'tal, kan fi'il mu'tal itu ada yang misal, ada yang ajwaf, ada yang naqis ya. Nanti bisa dipelajari. Kalau contoh yang dibawakan oleh Ustaz Raihan tadi itu termasuk fi'il misal wawi ya. Fi'il yang di dalamnya terdapat huruf illah, tapi huruf illahnya itu di fa fi'il. Wa miko yamiku. Ya bisa jadi ya. Tapi dia di fi'il mu'talnya. Ustadz mau tanya, kenapa bahasa Arab ribet banget ya Ustadz? Bukan ribet, kita yang belum ke sana. Kita yang belum ke sana ya. Jadi untuk pemula tetap kita berjalan sesuai alurnya, ya kita hafalkan, kita cukup hafalkan masdar sama'inya jika ada, dan kita hafalkan sesuai dengan rumusnya. Jadi untuk pemula itu ya cukup kita dengan kiasi dulu. Kiasi itu kita hafalkan sesuai dengan kaidah, sesuai dengan aturan yang ada dulu. Nah, nanti pasti diarahkan tuh, oh di sini ada masdar sama'i. Ya tinggal kita hafalkan aja masdar sama'inya. Jadi nggak ribet sebenarnya. Ya, asalkan kiasi udah kita hafalkan dulu. Ini kiasi belum hafal, susah nanti. Wah, ribet banget Ustaz. Kiasi belum hafal, udah dikasih sama'i. Ya, repot ya. Barusan Ana sampaikan sama'i, ya apa sih namanya sekedar faedah saja. Ya, jadi di sana ada masdar yang lebih dipakai daripada kiasi. Ya. Ini belum ada apa-apanya nih. Ini masih pemula nih. Kita tinggal menghafal tasrifan sesuai kiasi saja ya. Nanti di ilmu nahwu nanti ada khilafiyahnya. Ada perselisihan pendapat di antara kalangan ahli nahwu. Itu lebih ribet lagi. Tapi kalau kita belajar dari dasar, insya Allah enak, nikmat rasanya ya. Perselisihan yang kita nikmati ya, perbedaan pendapat yang kita dengar itu terasa nikmat karena kita belajarnya dari dasar. Jadi jangan kira di ilmu nahwu itu tidak ada khilafiyahnya. Banyak. Sebagaimana khilafiyah di ilmu fikih. Ya. Mazhab Basrah berbeda pandangan dengan mazhab Kufah. Apalagi di pelajaran nawasib misalkan. Amil-amil nasab yang beramal pada fi'il mudhari'. Dua mazhab ini berbeda pendapat. Masing-masing punya dalil dan landasannya masing-masing. Kalau belum pernah belajar nahwu secara runut, pasti pusing banget. Wah, bahasa Arab susah banget, Ustaz. Susah banget nih. Tapi kalau dia tahu, bisa belajar dari awal secara runut, insya Allah, ya, dia bisa memahami
Setiap ilmu yang dia dapati akan terasa nikmat sekali. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Inilah 6 bab yang kita pelajari, ya dihafalkan beserta contoh-contohnya juga. Jangan lupa untuk merujuk ke kamusnya. Sekarang sudah modern ya, bisa kita lihat di online ya. Lebih bagus lagi kalau kita bisa belinya ya, beli buku fisiknya. Nah, ada lagi teman-teman Ustadz, sekalian? Ustadz, mau tanya dong. Oh, Ustaz Royhan terus nih. Kalau kebanyakan pertanyaan nanti bisa jawab saja Ustaz ya. Barangkali Baik, kawan-kawan yang Ustadz. lain pengen bertanya, kawan-kawan yang lain pengen bertanya, tafadhol. Teman-teman sekalian jangan malu sebelum kita akhiri. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Ustaz, Heeh. masdar Apa? itu biasa digunakan untuk apa, Ustaz? Kenapa? Masdar. Maknanya ya. Makna dan penggunaannya itu untuk apa? Nah, barakallahu fiik. Masdar ini dia berbeda dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Dia tidak ada kaitannya dengan waktu. Ya, dia tidak ada kaitannya dengan waktu karena dia isim, ya. Masdar itu isim. Yang namanya isim tidak ada kaitannya dengan waktu. Nah, dan dia selalu menempati posisi ketiga atau urutan ketiga. Ini dalam mazhab Kufah ya. Kalau dalam mazhab Basrah dia menempati urutan pertama. Nah, kalau karena kita mengikuti mazhab Kufah, dia menempati urutan 3. Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan. Dari segi penggunaannya seperti apa Ustadz? Kalau dalam bahasa Indonesia itu dia diakhiri dengan an. Misalkan doroba yadribu dorban. Dorban itu artinya pukulan. Artinya pukulan. Ya. Contoh lain, gosala yaghsilu goslan. Goslan kan masdar. Dari segi penggunaan bagaimana Ustadz? Nah, dari segi terjemahan kita terjemahkan dia cucian. Ya. Kemudian kalau dalam segi penggunaannya dalam kalimat bagaimana Ustadz? Dia isim. Jadi tidak bisa kita jadikan dia fi'il. Misalkan a'jabani ghusluka. Membuatku takjub atau membuatku kagum cucianmu. Jadi ghusluka di sini dia sebagai fa'il. Isim ya, dia isim. Tidak bisa jadi fi'il. Tidak bisa kita katakan misalkan maksudnya posisinya kita ingin menjadikan dia sebagai fi'il ya, nggak bisa. Dia isim. Kalau kita pengen jadikan dia mubtada khobar bisa. Misalkan gosluka jamil, cucianmu bagus. Ya. Contoh lain, dorbuka syadid, pukulanmu mematikan. Bisa. Kalau Karena Ustaz, ro'aitu gosluka. ro'aitu goslaka. Goslaka. Bisa, saya melihat cucianmu. Atau Berarti itu kedudukannya jadi apa, Ustaz? maf'ul bih. Kalau ro'aitu goslaka. Terus domirkanya itu jadi maf'ul bih kedua kah, Ustaz? Enggak. Dia jadi mudhof ilaih. Majrur. Ya, mudhof ilaih. Majrur berarti, Ustaz. Ya, majrur. Dorba maf'ulun bih wa huwa mudhof. Al-kaf domir mabniun ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Ya, dia mudhof ilaih. Seperti itu. Jadi dia isim ya. Nah, Ustaz. Iya. Seperti itu ya dari segi terjemahan dan penggunaannya. Syukron, Ustaz. Kalau dalam bahasa Indonesia kan penggunaan, pemukulan, cucian, apalagi pemancingan, pembunuhan. Nah, Masakan. itulah masdarnya. Kalau dalam bahasa Arab.
pembunuhan, tulisan, bacaan yang diakhiri dengan an Kalau itu dalam bahasa Arab masdar. Naam, kalau hitungan hitungan ribuan, puluhan tam. itu bukan. Gimana? Kayak ribuan, ratusan, puluhan itu apa Ustadz? Oh, itu adat itu. Bilangan, beda lagi. Beda. Hmm, Dia bukan masdar, tapi ini adat ya. Dia adat, bilangan ya. Yang kita bahas tadi itu masdar ya. Maksudnya oh masdar yang ada akar katanya. Kalau ini adat, bilangan kan enggak. Dia enggak berpacu pada akar kata. Nah Ustadz, syukran Ustadz. Afwan, barakallahu fiik. Jika ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan di Japri ya. Kalau di sini ada pertanyaan. Setelah halaqah bulan ini selesai, apakah nanti ada halaqah berikutnya meneruskan materi yang dikirimkan atau langsung ke terkiban? Nanti insya Allah ada materi lanjutan ya. Ana kurang tahu apakah melanjutkan yang ini atau tidak, tapi materinya lanjutan insya Allah. Nanti insya Allah akan diinfokan oleh admin, akan memberitahukan bagi yang ingin melanjutkan ke tingkat lanjutan, nanti insya Allah diarahkan untuk daftar terlebih dahulu. Tarkiban, iya pasti ya. Tarkiban ini belajar i'rab ya, belajar meng-i'rab atau untuk mengetahui kedudukan sebuah kata dalam kalimat. Iya, itu inti ilmu nahwu ya, pasti ada itu, masya Allah di tingkat lanjutan. Kalau di sini kan dasar ya, Anda sampaikan secara umum. Nanti untuk tingkat lanjutan, insya Allah akan lebih greget lah ya, agak detail, insya Allah. Tapi ini semua insya Allah akan jadi bekal buat kawan-kawan semua. Bersama pengampu baru insya Allah ya. Tingkat lanjutan insya Allah bersama pengampu yang baru. Karena hanya menemani kelas pemula ya. Sesuai dengan level Ana juga mungkin ya. Baik, ada lagi kawan-kawan sekalian? Kalau tidak ada, kita akhiri. Kita dokumentasi dulu untuk malam hari ini. Masya Allah, udah pada ngantuk ya. Masya Allah, pelajaran sorab juga bikin ngantuk. Ustaz Yusuf, kayak pahaluk Ustaz Yusuf. Sehat ya? Ikhwan, Ustaz. Alhamdulillah. Paham Ustaz ya? Nggak bikin pusing ya? Pemula masih ikutnya aja dulu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, kita dokumentasi dulu ya kawan-kawan semua. Mungkin bisa ke kameranya jika ya ingin. Kalau tidak mau tidak apa-apa ya. Wahid, isnan, salah, salah, apa sih? Salah, salah, sah, cekrek. Nah, barakallahu fikum kawan-kawan. Seperti itulah pelajaran kita malam hari ini. Ya, semoga sedikit faedah yang Anda sampaikan bermanfaat ya, menjadi bekal untuk di kemudian hari untuk level berikutnya. Dan jangan patah semangat untuk terus belajar bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu sebenarnya bahasa yang mudah, asik, seru ya. Hanya saja ya kita belum paham, makanya itu bisa dikatakan sedikit ujian. Mungkin kita harus lebih lebih sungguh-sungguh lagi mempelajarinya. Itu saja dari Ana. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Allah khairan.